Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan penonton yang budiman, kita bertemu kembali dalam percakapan Dari Langit Membaca Dunia dalam topik Islam sebagai Budaya. Dahulu, sewaktu masih di sekolah rakyat atau SR, saya sudah belajar fikih, terutama fikih ibadah. Waktu belajar rukun dan syarat ibadah seperti wudhu, salat, puasa, dan lain-lain, selalu disebut pada poin terakhir dari syarat dan rukun itu ialah at-tartib, artinya tertib. Maksudnya, rukun dan syarat ibadah mesti dilakukan secara teratur dan sesuai urutannya. Misalnya dalam berwudhu, dianggap tidak tertib kalau wudhu dimulai dengan mencuci kaki. Sebab di dalam fikih wudhu, mencuci muka adalah yang pertama, mencuci kaki adalah yang terakhir. Ajaran at-tartib atau tertib dalam fikih tidak berkembang menjadi sikap dan budaya dalam kehidupan sehari-hari orang Islam. Yang terjadi justru sebaliknya. Ketidaktertiban mudah dilihat pada orang-orang Islam. Anehnya, orang-orang Barat yang tidak belajar fikih justru menciptakan dan melakoni dalam kehidupan sehari-hari mereka budaya at-tartib atau tertib, yang mereka sebut antri dalam bahasa mereka, atau antri dalam bahasa kita juga. Antri adalah mengatur diri dengan berdiri berderet-deret, menunggu giliran untuk dilayani. Sudahkah antri itu menjadi budaya khususnya pada orang-orang Islam? Pemirsa yang budiman, an-nazafatu minal iman, yang berarti kebersihan adalah bagian dari keimanan, adalah ungkapan yang amat akrab di kalangan orang-orang Islam. Begitu akrabnya ungkapan itu ditulis atau dicantumkan di tempat-tempat pembuangan sampah, rumah makan, di sudut lorong, RT, RW, di stasiun, di terminal, di toilet umum, dan di tempat-tempat umum lainnya di mana banyak manusia. Karena itu, sepantasnya teladan kebersihan itu tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari orang Islam. Tapi seperti halnya dengan antri, justru suasana kotor dan tidak bersih masih gampang dilihat dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan sosial orang-orang Islam. Agaknya baru sedikit dari mereka menjadikan kebersihan sebagai sikap hidup sehari-hari. Sama dengan ungkapan kebersihan di atas yang disebut sebagai sabda dari Nabi Muhammad, pernyataan sebaik-baik dari kalian adalah yang paling memberi manfaat kepada sesama manusia, juga disebut sebagai sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbudaya memberi manfaat kepada orang lain tentulah tidak kurang sulitnya, kalau tak akan disebut lebih sulit daripada berbudaya antri dan bersih. Budaya memberi manfaat kepada manusia apalagi jika terganggu oleh semangat sektarian, sungguh mustahil dilakukan. Sektarianisme membuat orang memilih-milih kepada siapa manfaat diberikan. Padahal ucapan Nabi Muhammad itu bersifat umum. Kepada siapapun manfaat itu diberikan. Pemirsa yang budiman, rupanya bangsa Jepang yang tidak disebut sebagai bangsa Muslim justru melaksanakan sabda Nabi itu dalam rangka pelaksanaan Olimpiade 2020 yang kabarnya tertunda karena COVID-19 ini. Jepang merancang masjid berjalan. Mobil masjid dibikin untuk melayani dan memudahkan para turis dan pengunjung Olimpiade yang beragama Islam untuk menunaikan kewajiban salat. Mobil masjid itu akan bergerak ke berbagai lokasi saat Olimpiade berlangsung. Masjid berjalan atau mobil truk masjid
adalah ekspresi dari budaya omotenashi, keramahan orang Jepang. Budaya omotenashi membuat bangsa Jepang menciptakan sesuatu yang akan memberi manfaat kepada bangsa apapun yang akan memanfaatkan masjid itu pada saat Olimpiade 2020 nanti. Memang biasa orang bilang, Islam dilaksanakan hanya pada masa Nabi Muhammad hidup sampai tahun 1200-an Masehi. Adapun pada masa sekarang, Islam dilaksanakan oleh bangsa-bangsa maju dan berperadaban tinggi yang tidak disebut sebagai bangsa Muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.